Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Kuracun Suamiku, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih, so just try keep up with me. Bu, tolong percaya padaku. Aku tidak tahu kalau tempat kafe itu adalah tempat dugem. Aku dijebak oleh Iqbal. Astagfirullah. Makanya lain kali berteman dengan lawan jenis itu yang hati-hati, Alisa. Untung saja Mas Imran sempat menyelamatkanmu. Kalau sampai hilang kesucianmu bagaimana? Iya Bu, aku sadar aku salah. Lain kali aku akan lebih berhati-hati berteman dengan lelaki. Oke, kita beralih ke sudut pandang Alisa. Alisa, oke. 1 bulan berlalu. Usia kandunganku sudah 8 minggu. Dan hari ini aku berniat untuk ke rumah sakit mengecek kandunganku. Iya, walaupun aku tahu kandungan ini masih sangat muda, tapi setidaknya aku cek lab untuk trimester awal ini. Sudah siap, Mas? Ucapku saat melihat Mas Imran yang sedari tadi menungguku di sofa ruang tengah. Ayo. Balasnya, ia bergegas bangkit dan mengambil kunci mobil yang sudah ia siapkan di atas meja. Kini aku dan Mas Imran pun berangkat. Bastian ku tinggal karena pastinya dia tidak akan ikut masuk ke rumah sakit karena usianya yang masih balita. Ini bukan sudut pandang Alisa, tapi sudut pandang si Zubaidah. Cuma di sini part ini sedikit bocoran. Kehamilan Alisa akan terbongkar. Seperti apa? Kita gas. So sweet ya mereka berdua, Lis. Semenjak pertengkaran itu membuahkan hasil yang indah. Pak Imran lebih perhatian dan terlihat sangat menyayangi istrinya. Bu Lasmi bermonolog. Alisa yang mendengar itu tersenyum. Betul, Bu. Memang Om Imran merubah dirinya agar bisa mendapatkan perhatian Bu Zubaidah. Walaupun sebenarnya ada rasa iri dalam hatiku, Bu. Om Imran begitu perhatian terhadap kandungan Ibu Zubaidah. Padahal kandunganku juga butuh perhatiannya. Malahan aku belum pernah cek ke rumah sakit tentang kesehatan bayiku. Gumam Alisa dalam hati. Lis, kok malah bengong? So sweet kan mereka berdua? Bu Lasmi mengulangi. Iya Bu, mereka so sweet. Walaupun usia mereka terpaut cukup jauh, tapi cocok ya, balasku. Sini Bu, biar Bastian aku yang gendong. Ibu Lasmi masak siang aja. Ya udah, kamu hari ini ada jadwal kuliah? Tanya Bu Lasmi seraya menyerahkan Bastian kepada Alisa. Ada Bu, nanti jam 9. Oh ya udah. Sementara itu, aku dan Mas Imran sedang menuju rumah sakit. Selama di perjalanan kami pun mengobrol cukup banyak, membuat perjalanan terasa singkat. Dan kami pun sampai di rumah sakit yang dituju. Cukup lenggang jadwal hari ini karena memang aku mencari waktu yang pas untuk bertemu dokter Indi. Tak lama setelah itu, aku pun selesai diperiksa. Berbagai tes lab seperti tes protein, cek HB, dan beberapa lainnya. Semua baik ya Bu Zubaidah, kesehatan ibu sehat. Tapi untuk janin yang ibu kandung belum terlihat karena masih kantung saja. Nanti bulan depan bisa cek kembali, mengetahui apakah ada perkembangan atau tidak. Aku mengangguk paham. Kemudian dokter Indi pun meresepkan beberapa tablet vitamin dan tambah darah. Silakan Bu Zubaidah, bisa tebus di apotek ya. Dan ini buku kehamilannya. Setiap periksa dibawa ya Bu, tuturnya dengan ramah. Aku kembali mengangguk dan kini aku dan Mas Imran keluar dari ruangan karena pemeriksaan sudah selesai. Kamu beneran hamil kan sayang? Ucapan Mas Imran mengejutkanku.
Iya, hamil mas, kenapa? Kok ragu? Aku terheran. Kok dokternya bilang cuma kantungnya saja yang kelihatan dan gak ada bayinya? Kemana bayinya? Ucap polos Mas Imran membuatku terkekeh. Mas, kan tadi dokter Indi bilang kalau usia kehamilanku masih terbilang muda sekali. Jadi ya wajar jika masih kelihatan kantungnya saja. Tapi dulu waktu Bastian kok udah ada Bastiannya di dalam? Kan dulu pertama USG di usia kehamilan 6 bulan mas. Makanya Bastiannya udah ada di dalam. Oh begitu ya. Nampak Mas Imran sepertinya baru paham. Sepertinya Alisa juga harus ikut pemeriksaan nih. Kasihan juga jika aku selalu memprioritaskan Zubaidah. Alisa juga istriku. Nanti setelah ini akan aku bawa dia ke sana juga lah, batin Imran. Di sisi lain di universitas, aku harus gimana ya menutupi semuanya? Mungkin saat ini masih bisa kututupi kebohongan ini. Tapi gimana nanti kalau kandunganku semakin membesar? Ibu Zubaidah pasti akan sangat kecewa mengetahui diriku berbadan 2. Ya Allah, berikan petunjukmu. Alisa bermonolog di kursi kelasnya. Cynthia belum menampakkan batang hidungnya sehingga Alisa hanya seorang diri. Walaupun ada teman yang lain, namun Alisa memilih untuk sendiri. Saat Alisa sedang memikirkan masalahnya, Aurora datang dengan amarah yang besar. Ia datang tiba-tiba dan menjambak rambut Alisa yang panjangnya sebahu. Ada hubungan apa lo sama Iqbal, ha? Alisa yang merasakan jambakan itu segera mendorong tubuh Aurora menjauh. Alisa segera merapikan rambutnya dan memilih menghindar. Namun lagi-lagi tangannya dicekal dan ditariknya hingga terjatuh. Lo punya mulut kan Alisa? Ada hubungan apa lo sama cowok gue? Sebulan yang lalu apa yang lo lakuin sama Iqbal, ha? Nada Aurora meninggi sampai terdengar hingga keluar ruangan, membuat para mahasiswa dan mahasiswi ikut melihat keadaan di dalam. Lo bisa tanya sendiri ke Iqbal, minta kejelasan dari dia. Gue gak ada waktu buat bahas soal ini, seru Alisa. Dasar cewek bermuka 2, kelihatannya sok suci dan polos, namun ternyata diam-diam menghanyutkan. Mendengar Aurora berkata demikian, membuat Alisa merasa kesal padahal ia tak punya hubungan spesial dengan Iqbal. Hanya satu kali saja ia berkencan dengan Iqbal. Oke, gue jelasin, dengerin baik-baik. Iqbal ngajak gue buat ngedate bareng waktu itu. Dia bawa gue ke sebuah tempat dugem. Dan akhirnya apa? Gue pergi dan ninggalin dia, ngerti? Nah, bener kan? Ternyata cewek sok polos kayak lo bisa ke tempat dugem dan bermain cinta dengan Iqbal cowok gue. Dasar murahan, ujarnya lagi-lagi meninggi. Dan setelahnya Aurora pun memutuskan untuk pergi setelah dosen pembimbing datang. Seketika mahasiswa dan mahasiswi yang berkerumun tadi pun bubar. Setelah menyelesaikan mata kuliah hari itu, Alisa memilih segera pulang. Kepalanya terasa begitu pusing. Namun saat langkah kakinya baru sampai di koridor, tubuhnya ambruk tak sadarkan diri. Sontak para mata yang melihatnya segera menghampiri dan membawa Alisa ke tempat kesehatan di universitas itu. Halo, dengan Ibu Zubaidah? Alisa pingsan, Bu. Dia tidak bangun sejak sejam yang lalu. Sekarang dia dirawat di rumah sakit. Ya Allah, baik, terima kasih infonya. Saya segera ke sana. Aku baru saja mendapatkan kabar bahwa Alisa pingsan di tempat kuliahnya, dan sekarang dia sedang di rumah sakit. Aku bergegas datang ke rumah sakit itu ditemani Mas Imran. Aku begitu khawatir mengenai keadaan Alisa. Di perjalanan hatiku tidak bisa tenang. Aku memikirkan kondisi Alisa saat ini. Banyak pertanyaan yang muncul di otakku. Alisa pingsan. Kenapa ya? Baru kali ini dia pingsan sampai harus dirawat di rumah sakit. Apa yang terjadi pada kesehatannya ya Allah? Mas, buruan. Aku khawatir. Ini juga udah cepet. Kamu bisa tenang kan? Jangan nyepet-nyepet. Mas jadi gak fokus kalau kamu nyepet-nyepetin gini. Aku khawatir dengan Alisa, Mas. Iya, Mas tahu. Tapi kamu bisa biasa saja gak? Kamu mau kita celaka di tengah jalan? Astagfirullah, Mas, kok ngomongnya gitu? Makanya kamu tenang sedikit bisa kan? Lagian kenapa sih kamu perhatian banget sama dia? Emang semenguntungkan apa Alisa bagimu? Aku udah anggap dia sebagai anakku, Mas. Dia baik, dia jujur, dan selalu bersikap sopan. Dia anak yang baik. Sesampainya di rumah sakit, orang tua atas nama pasien Alisa panggil seorang dokter di saat tepat aku dan Mas Imran datang. Aku segera melambaikan tangan
dan kami pun disuruh untuk masuk ruangan. "Silakan duduk," ucap dokter itu dengan ramah. Aku dan Mas Imran kini duduk tempat yang ditunjukkan. "Begini Bu, apa ibu dan bapak sebelumnya tahu jika Alisa tengah berbadan dua?" Ucap dokter itu serius. Tersentak aku mendengarnya. Bagaimana bisa dokter itu bilang Alisa tengah hamil? Apa dok? Hamil? Iya, ini bukti USG-nya. Sudah ada janin dalam kandungan Alisa. Tutur dokter dengan menyodorkan sebuah bukti. Aku tercengang melihat gambarnya. Aku meneguk ludahku berkali-kali masih tak menyangka dengan apa yang terjadi. Astaga, bagaimana ini Alisa sudah ketahuan? Ya Allah, Mas Imran lihat Alisa hamil. Dengan siapa Alisa hamil? Coba kita tanyakan saja pada Alisa. Aku mengangguk. Kami cek kondisi Alisa dulu ya dok. Ucapku meminta izin. Silakan, balas dokter itu. Alisa. Seru aku melihat Alisa yang tengah melamun dan terduduk di atas sofa yang ada di sana. Aku segera menghampirinya. Apa yang terjadi padamu Alisa? Kenapa kamu menutupi semuanya? Kamu hamil dengan siapa? Jawab. Alisa terisak. Ia memelukku dengan erat. Walaupun aku bukan orang tuanya, entah kenapa hatiku begitu sakit menerima kenyataan ini. Maafin aku Bu. Maafin aku. Kamu melakukannya dengan siapa? Aku masih menanyakan hal sama karena belum juga mendapatkan jawaban dari mulut Alisa. Alisa terdiam sesaat. Sementara Imran menatap penuh istri rahasianya itu. Ia takut jika Alisa berkata jujur kepada Zubaidah. Dan tatapan Imran pun disambut oleh Alisa. Ia juga bingung harus mengatakan hal apa. Alisa, jawab saja. Tidak usah takut, ucapku kembali. Aku melakukannya dengan orang terdekatku, Bu. Bibir Alisa bergetar. Dan aku masih belum puas mendengar jawaban itu. Siapa? Ya Allah. Ini adalah kesempatan aku untuk berkata jujur. Tapi aku tidak sanggup. Iqbal, orang yang pernah mengajakku ke tempat dugem. Mungkin saja aku sudah dinodainya waktu itu karena aku dalam keadaan tak sadar, Bu. Alisa terpaksa berbohong. Astagfirullah. Sakit hati aku mendengarnya. Aku terdiam sejenak. Alisa ikut diam. Iqbal, seperti apa orangnya? Dia harus bertanggung jawab. Aku berseru. Dia tidak akan bertanggung jawab. Dia playboy. Tapi anak yang dikandungmu ini anaknya. Pokoknya saya harus ketemu sama Iqbal. Ya Allah, bagaimana ini? Alisa merasa ketar-ketir. Sudah, bisa dibicarakan lagi soal ini nanti. Ini di rumah sakit. Dilarang untuk membuat keributan. Kini aku memutuskan untuk pulang karena aku sedang hamil juga. Mas Imran khawatir terhadap kandunganku. Biar Mas yang antar yuk. Tidak perlu Mas. Aku naik driver online saja, kasihan Alisa. Aku mohon layani Alisa dengan baik ya. Dia juga sedang mengandung sama sepertiku. Walaupun aku tahu kecelakaan ini tidak semestinya terjadi, tetapi semua sudah terjadi. Iya Mas paham, kita pernah dalam posisi seperti ini juga. Tapi kamu yakin pulang sendiri? Aku mengangguk. Ya udah yuk, Mas antarkan kamu ke depan sampai kamu dapat drivernya. Aku pun mengangguk lagi. Tak lama setelah itu driver pun datang. Mas Imran juga memperingatkan kepada driver itu untuk membawaku dengan hati-hati. Tolong antarkan istri saya sampai ke depan rumah ya Pak. Jangan sampai terjadi apa-apa pada istri saya. Dia sedang hamil soalnya, ucap Mas Imran. Baik Pak, balas driver itu. Ya udah Mas, aku pamit ya. Assalamualaikum. Iya hati-hati ya. Waalaikumsalam. Ya Allah, kenapa semua terjadi seperti ini? Kenapa Alisa memiliki nasib yang sama denganku? Aku terisak. Tidak menyangka Alisa akan hamil di luar nikah sama sepertiku dulu. Aku bertekad orang yang telah menghancurkan masa depan Alisa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di sisi lain di ruangan Alisa berada, Imran baru kembali. Ia melihat Alisa masih terduduk sama seperti posisi yang tadi. Kedua matanya tampak sebab. Nangis terus sih. Sudahi tangisanmu itu. Semua sudah terjadi.
seru Imran pada Alisa. Aku merasa bersalah pada Ibu Zubaidah, Om. Buat apa merasa bersalah? Kita sudah terlanjur basah melakukan kesalahan dari awal. Alisa menatap Imran dengan tajam. Aku seperti ini karena tidak ingin melihat Ibu Zubaidah tahu kebohongan ini, Om. Kebohongan yang dilakukan Om Imran sejak awal. Aku adalah korban di sini. Tapi aku yang harus menutupi semuanya. Jujur atau bohong itu ada di tanganmu. Kenapa menyalahkan Om? Om sudah bilang sejak awal, Om ini tidak cinta dengan Zubaidah, wanita tua yang hamil anak Om itu. Selama Om tidak akan pernah cinta sama dia selamanya. Kalaupun kamu mau hidup dengan Om dengan senang hati menerima. Tapi tunggu waktunya dulu, sampai Om mendapatkan bagian dari harta Zubaidah. Udah simpel gitu. Lagi pula Om masih mau menerima kamu sebagai istri Om, karena dari awal Om lihat kamu, Om sudah jatuh cinta. Kejamnya Om Imran. Dia tega melakukan hal ini pada Ibu Zubaidah, padahal Ibu Zubaidah dengan tulus menerima dia sebagai suaminya. Ya Allah, Om Imran adalah pemeran antagonis di keluarga Ibu Zubaidah. Tidak seharusnya juga aku ikut berperan jahat juga. Sepertinya aku harus membuka kebohongan Mas Imran di hadapan Ibu Zubaidah, biar dia tahu bahwa Om Imran adalah suami jahat dan kejam. Batin Alisa dengan menatap Imran penuh emosi. Kenapa menatap Om begitu? Kamu kira Om jahat, hah? Om memang jahat. Baru tahu kalau Om jahat. Sudahlah, kita lewati saja proses ini. Dan jawabanmu mengenai Iqbal itu tepat. Terima kasih karena sudah menyelamatkan Om. Sudah, jangan nangis. Kasihan anakku yang ada di dalam kandunganmu itu. Alisa menghela nafas pasrah. Ia rasa langkah memilih untuk menutupi kebohongannya itu adalah kesalahan besar, di mana Om Imran yang ia sangka akan menepati janjinya dengan tetap mempertahankan Ibu Zubaidah, kini janji itu seakan hanya ucapan belaka. Karena bisa saja suatu saat nanti Om Imran akan benar-benar meninggalkan Ibu Zubaidah. Di sisi lain, aku sudah sampai di rumah. Kulihat Bastian sedang digendong oleh Bu Lasmi di teras. Bu Lasmi yang melihat kedua mataku sembab seketika bertanya, "Ya Allah Bu, kenapa? Pak Imrannya mana? Kok Ibu sendiri? Alisa baik-baik saja kan Bu?" Rentetan pertanyaan itu terdengar olehku. Tapi aku tak heran karena Bu Lasmi memang orangnya seperti itu. "Kita bicara di dalam saja Bu Lasmi," ucapku. Kini aku dan Bu Lasmi masuk ke dalam rumah. Ya Allah, hamil. Hamil sama siapa Bu? Lasmi begitu tersentak mendengar kabar ini. Iqbal, orang yang menjebaknya saat diajak kencan di kafe Sokaria bulan lalu. Ya Allah, Alisa dijebak. Terus kandungannya gimana Bu? Kandungannya sudah 12 minggu. Dan waktu saya lihat juga sudah terdapat detak jantung bayinya. 12 minggu? Loh, Bu Lasmi seperti bingung. Iya Bu, kertas print itu menunjukkan 12 minggu usia kehamilan Alisa. Bu, ada yang aneh. Jika kandungan Alisa 12 minggu, berarti kan sudah jalan 3 bulan. Sementara Alisa kencan baru 1 bulan yang lalu. Bagaimana bisa sudah 12 minggu Bu? Mendengar jawaban dari Bu Lasmi, aku kemudian berpikir, loh, iya juga ya. Harusnya tidak jauh dari usia kandunganku. Ya Allah, apa Alisa bohong soal ini? Apakah Iqbal benar bapak kandung dari anak yang dikandung Alisa? Ini Zubaidah ada tolol-tololnya juga ya. Awah. Hari mulai gelap, nampak Alisa datang dengan terburu-buru. Ia hendak mengatakan yang sejujurnya kepada Zubaidah. Cereng. Ngeri. Brak. Pintu terbuka dan terbanting. Alisa melihat Ibu Zubaidah sedang santai di sofa. Ia pun beringsut datang dan bertekuk lutut di kaki Zubaidah. Bu, aku mohon tinggalkan Om Imran. Dia punya niat buruk pada Ibu. Lebih baik tinggalkan dan pergi saja dari dia Bu, ucap Alisa memohon. Ia tak mau Ibu Zubaidah tersakiti untuk terakhir kalinya. Apa maksudmu bilang begitu Alisa? Aku yang tiba-tiba bingung atas permintaan Alisa hanya menatap heran. Bu, aku tahu niat buruknya sifat Om Imran. Dia hanya ingin meminta hartanya kembali dengan mencari perhatian kepada Ibu. Selama ini sifat baiknya hanya pencitraan Bu. Percaya padaku. Alisa, kamu ngomong apa sih? Kenapa tiba-tiba bilang begitu dan menjelekan Mas Imran? Dan berkali-kali saya dengar kamu memanggil nama suami saya dengan sebutan Om. Apa yang sebenarnya terjadi?
Aku semakin bingung dibuatnya. Bu, lihat perutku. Anak dalam kandungan ini adalah anak Om Imran. Dia menghamiliku. Ini bukan anak Iqbal, tapi anak Om Imran. Maafin aku karena telah menyembunyikan semuanya dari ibu. Aku mengerti perasaan ibu. Aku tertawa mendengar ucapan Alisa. Alisa, kamu ini kenapa sih? Aneh banget. Mas Imran itu sayang sama keluarganya. Tidak mungkin seperti itu. Sudah, kamu jangan menjelekan dia terus. Mas Imran sudah berubah, saya percaya itu. Bu, percaya sama aku, lebih baik tinggalkan Om Imran daripada ibu akan menyesal nantinya. Subaidah menggubris ucapan Alisa. Ia kembali bersantai dan bermain dengan ponselnya. Mata Alisa terbuka lebar saat mengetahui dirinya baru saja bermimpi. Ya, mimpi lagi. Ih, ngeselin juga ini. Oke, lanjut. Ia memeriksa keadaannya yang ternyata dirinya masih berada di rumah sakit, ditemani Imran yang tertidur di sofa. Ya Allah, cuma mimpi. Astagfirullahaladzim. Alisa mengusap wajahnya. Ternyata pengakuan barusan hanyalah sebuah mimpi. Mungkin karena ia kepikiran dengan masalah yang ada. Ya kesel kan? Sama Mas Nara juga kesel, ternyata mimpi. Ya udahlah, masih panjang. Aduh. Ia kemudian bangkit dan bersandar di bantal yang ia pindahkan di punggungnya, lalu menatap Imran yang tertidur pulas di sana. Ia dihampiri rasa kebimbangan yang begitu besar. Secara tidak langsung memang aku menutupi kebohongan Om Imran selama ini, dengan dalih aku tidak ingin melihat Ibu Subaidah tersakiti. Ya Allah, apakah aku harus mengakuinya walaupun nanti akan ada yang tersakiti? Alisa bermonolog. Keesokan harinya, Ibu Alisa sudah boleh kembali ya, karena tensi dan kondisi tubuh sudah stabil. Mari saya lepas selang info di sini. Sapa perawat yang datang sementara kedua mata Alisa tak melihat Imran di kamarnya. Alisa mengangguk. Om Imran kemana ya? Batin Alisa. Di sisi lain, aku datang ke rumah sakit untuk memintai penjelasan Alisa mengenai kehamilannya yang janggal. Namun saat aku baru sampai di sana, Mas Imran datang dan memanggil namaku. Segera aku bilang ke dia ada yang ditutupi Alisa. Alisa berbohong soal kehamilannya. Mas, Alisa pasti bohong soal ia hamil anak Iqbal. Bagaimana mungkin Alisa hamil 12 minggu? Sedangkan kejadian itu baru 1 bulan yang lalu. Harusnya dia hamil baru beberapa minggu ini. Aneh kan mas? Sontak Imran yang baru mendengarnya juga berungah. Waduh, gawat lagi. Aku harus bikin Subaidah untuk tidak mempermasalahkan kandungan Alisa. Sudahlah, tidak perlu diperpanjang. Alisa mengaku jika Iqbal yang menghamilinya. Bisa saja Alisa sudah berbuat sebelum itu. Kita tidak ada yang tahu. Balas Imran dengan harap-harap cemas. Iya sih mas. Sekarang sedang apa dia? Apakah sudah boleh pulang? Syukurlah, Imran bernafas lega. Ya sudah yuk, cek Alisa, ajakku. Imran mengangguk. Saat langkah kakiku sudah sampai di kamar Alisa, ku tengok dia sudah terlepas dari selang infus. Aku segera menghampirinya. Bagaimana keadaanmu? Sudah membaik bu. Alisa, saya sebenarnya marah, emosi dan gak nyangka ini semua terjadi kepadamu. Kenapa kamu melakukan hal menjijikan seperti ini? Bagaimana jika keluargamu tahu? Mereka pasti akan menilai buruk saya. Saya pasti dianggap tidak becus menjagamu. Padahal dalam hati saya sangat menyayangimu Alisa. Saya menganggap kamu sebagai anak saya. Tolong jujur kepada saya. Siapa anak yang ada di dalam kandunganmu? Jangan pernah membohongi saya Alisa. Apa kebaikan saya selama ini tidak kamu anggap? Sampai kamu berani berbohong kepada saya? Sontak Alisa terdiam. Ibu Subaidah seakan tahu ia memang berbohong soal kehamilan itu, bahwa anak yang dikandungannya bukan anak Iqbal melainkan Imran. Kamu bohong kan Alisa? Cercaku, aku ingin tahu kejujuran Alisa. Namun Alisa masih bergeming. Alisa, kenapa diam? Siapa anak yang kamu kandung? Kenapa kamu bilang anak Iqbal, sementara kamu berkencan dengan Iqbal baru 1 bulan yang lalu, dan kini kandunganmu sudah memasuki 12 minggu. Kemana yang 8 minggu itu? Kamu berbuat dengan siapa? Saya akan sangat kecewa jika kamu terus-terusan menutupi kebohonganmu Alisa. Alisa terisak. Air matanya mulai menetes.
Imran merasa tertekan, ia pun mencoba menengahi. Sudahlah sayang, jangan dicerca seperti itu. Kasian juga kan kalau dia stres bagaimana. Alisa bilang anak yang dikandungannya memang anak yang ibal. Ya sudah, kita terima keputusan itu. Aku hanya menatap sinis Mas Imran. Kenapa dia langsung percaya begitu saja terhadap Alisa? Alisa, coba jawab. Aku ikut terisak. Sakit hatiku dibohongi Alisa seperti ini. Ya Allah, aku harus mengaku sekarang. Aku sudah muak dengan Om Imran yang menari gembira di atas penderitaanku dan Ibu Zubaida. Bukan, Bu. Anak ini bukan anaknya Iqbal. Aku minta maaf karena telah berbohong selama ini. Bapak dari anak ini adalah... Alisa menjeda ucapannya. Astaga, astaga. Batin Imran ketar-ketir. Siapa? Ucapku penuh penekanan. Om Imran, jawab Alisa yakin dan mantap. Seraya kedua sorot matanya tertuju ke arahnya. Sontak ruangan menjadi hening, mencerna ucapan Alisa yang spontan. Aku tak bisa berpikir apa. Kenapa? Kenapa Alisa bilang suamiku adalah anak dari janin yang dikandungnya? Apa? Mas Imran atau Om Imran, siapa yang kamu maksud? Apa sih ini? Apa yang terjadi sebenarnya? Aku semakin dibuat bingung atas pengakuan Alisa. Suami, ibu, balas Alisa menunduk merasa bersalah. Mas Imran, kenapa kamu sering menyebut Mas Imran dengan sebutan Om? Apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian? Kalian menyembunyikan apa dari hidup saya? Aku syok. Aku benar-benar syok, hatiku teriris mendengar semua ini. Bu, maafin aku. Alisa bertekuk lutut di bawah kakiku. Air matanya sudah membanjiri pipinya sementara aku terpaku. Alisa, kamu ngomong apa? Kenapa memfitnah saya seperti ini? Apa sih yang kamu mau dari keluarga kami? Sudah cukup baik Zubaida menerima kamu, menghidupi kamu, keluarga kamu. Jangan menghancurkan rumah tangga saya. Saya ini baru merasakan kebahagiaan dengan Zubaida. Teriak lantang Imran tak terima. Om, sudahi kebohongan ini. Tolong jujur pada Ibu Zubaida. Ucap Alisa masih terseduh. Mas, apa yang sebenarnya kalian tutupi? Ya Allah. Tiba-tiba perutku kram. Aku pun memegangi perutku yang terasa sakit. Bu, Alisa langsung tanggap. Ia bangkit dan menyuruhku untuk duduk di sofa. Sementara Imran merasa kacau. Ia pun memilih untuk pergi dari ruangan. Ya Allah. Aduh, sakit sekali. Aku berusaha mengatur nafasku. Rasanya begitu menyakitkan perut bagian bawah ini, hingga akhirnya aku pun pingsan. Alisa yang panik segera beringsut keluar dan memanggil perawat. Tak lama setelah itu perawat pun datang dengan membawa kursi roda. Sementara itu, sial, Alisa sialan. Kenapa dia bisa ngomong jujur ke Zubaida? Padahal jika dia menutupi kebohongan ini, tujuan untuk dapetin harta Zubaida akan terwujud. Dan dia juga bisa hidup kaya. Tapi ini malah memilih mengaku. Bagaimana jika Zubaida percaya anak dikandungannya itu anakku? Ia menggerutu. Rasanya apa yang selama ini dia lakukan sia-sia. Akan tetapi ia tak boleh menyerah sebelum mendapatkan apa yang dia mau. Oke, rencana selanjutnya akan aku lakukan. Ia bermonolog. Setelah pemeriksaan, Alisa menunggu hasil. Dan alhamdulillah, hasil yang diterima itu baik-baik saja. Alhamdulillah Bu, kandungan ibu baik-baik saja. Aku sangat khawatir, ucap Alisa. Aku masih terdiam. Masih teringat jelas pengakuan Alisa tadi pagi. Bu, aku dari awal sudah salah memang. Tolong percaya sama aku. Aku sudah dinikahi Om Imran sejak aku tinggal di rumah ibu, hingga akhirnya aku hamil. Aku memejamkan mata kalau Alisa berterus terang. Air mataku sudah mengalir deras. Aku tahu ini menyakitkan untuk ibu.
Dan aku sadar semua ini sudah terlambat, tapi jika diteruskan mungkin ibu akan lebih tersakiti. Apalagi aku tahu niat buruk Om Imran selama ini. Lanjut Alisa. Aku masih bergeming mendengarkan. Om Imran punya niat buruk, ingin mengambil alih harta milik ibu. Dia berubah karena ada maunya, Bu. Dia bilang sendiri ke aku. Tiba-tiba telingaku panas menerima keterangan Alisa. Aku ingin sendiri sekarang. Stop Alisa. Sekarang sudah cukup pengakuanmu itu. Sekarang tolong keluar, jemput Mas Imran. Bawa dia ke sini untuk berterus terang. Dan jelaskan kembali apa yang kalian sembunyikan di belakang saya. Seruku. Alisa mengangguk. Ia pun pamit dan keluar ruangan. Setelah kepergian Alisa, aku kini sendiri di ruang perawatan. Astagfirullah. Ya Allah, kenapa begitu berat ujian yang Engkau beri? Di saat aku percaya Mas Imran sudah berubah, ia malah mengkhianati aku dengan cara seperti ini. Kenapa dia tega melakukan ini sampai tega menikah diam-diam di belakangku? Orang yang selama ini aku sayangi, aku anggap sebagai anak aku sendiri. Sampai aku ikhlas menghidupi dia, menyekolahkan dia hingga kuliah, menghidupi juga keluarganya, tapi apa balasannya? Dia menutupi semuanya. Ia juga mempermainkan kepercayaanku. Kenapa sakit sekali ya Allah? Sakit sekali rasanya. Aku menangis terseduh-seduh sakitnya hingga ke ulu hatiku. Astagfirullahaladzim. Aku beristighfar berkali-kali, berharap ada ketenangan yang hadir. Alisa masih terisak. Ia begitu merasa bersalah, tapi apa yang dilakukannya ini benar. Ia tak mau berlarut-larut dalam kebohongan yang nyata. Dengan begitu ia berharap Ibu Zubaidah menerima dan ikhlas. Alisa, panggil seseorang. Om Imran, balas Alisa. Sini kamu. Tangan Alisa diseret kasar oleh Imran. Ia membawanya ke mobil. Om, sakit om. Alisa mengeluh, tangannya begitu dicengkram kuat oleh tangan kekar itu. Dan brek. Tubuh Alisa kini tersungkur di dalam mobil karena Imran memperlakukannya dengan kasar. Ia pun segera membenarkan posisinya. Kamu mau mati ya? Kamu mau tangan om melakukan hal yang seharusnya tidak om lakukan? Kenapa kamu mengaku jika kita punya hubungan? Nada kasar dan tinggi itu terlontar dari mulut Imran. Alisa nampak meringkuk ketakutan. Jawab! Aku terpaksa melakukannya om, karena jika kebohongan terus ditutupi itu akan menyakitkan Ibu Zubaidah. Aku tidak mau itu terjadi. Tapi kamu menggagalkan rencana om yang sudah om susun selama ini, tahu nggak? Kan om sudah bilang, om sayang sama kamu, om cinta sama kamu, bahkan om menerima anak yang kamu kandung, dan om akan bertanggung jawab soal anak itu, asalkan kamu bisa menutupi kebohongan kita. Tunggu sampai om bisa mengambil harta yang seharusnya milik om, Alisa. Nggak lama. Hanya butuh Zubaidah percaya sama om dan menyetujui jika harta miliknya dipindah tangankan atas nama om. Tapi sekarang kamu malah jujur, dan sekarang Zubaidah percaya kan? Sial. Emosinya membara. Ia berkali-kali memukul setir mobil sebagai pelampiasannya. Om egois, Alisa berseru. Egois? Egois bagaimana? Semua kan untuk kita. Kamu untung, om juga untung. Soal Zubaidah terserah. Dia sudah cukup bahagia hidup mewah setelah menikah dengan om. Sama saja. Suatu saat om pasti akan meninggalkan Ibu Zubaidah setelah mendapatkan apa yang om mau. Itu sama saja om menyakiti ibu. Ya memang itu tujuannya. Kamu ngerti gak sih? Om ini sama sekali tidak tertarik dengan Zubaidah. Mau dipaksa pun om tidak bisa menerima. Ibu punya kelebihan om. Dia begitu baik dan tulus, jangan dilihat dari tampang. Hati Ibu Zubaidah begitu baik. Coba om sadari itu. Nafas Imran memburu. Rasanya ia tak terima dengan pengakuan Alisa pada Zubaidah. Ia pun bergerak ke belakang mobil dan segera melakukan hal yang tidak mulia pada Alisa. Ia mencengkram kuat leher Alisa hingga Alisa susah untuk bernafas. Tentu saja Alisa memegangi tangan kekar itu. Ia berusaha untuk melepaskan tangan Imran. Lepas om, sakit. Alisa meronta namun ia tak bisa bergerak karena ruangan mobil yang sempit. Om marah Alisa, marah. Lagi-lagi Imran mengencangkan otot jemarinya.
Alisa hanya bisa pasrah. Seketika pemandangannya kabur. Kepalanya pusing, energi dalam tubuhnya juga melemah. Ia pun pingsan. Setelah melihat Alisa yang tidak bergerak, Imran pun baru tersadar. Nafasnya begitu berat. Alisa! Alisa! Panggilnya seraya menepuk pipi Alisa cukup kencang. Namun Alisa tetap tak memberi respon. Sial! Jangan-jangan dia mati lagi. Imran cukup khawatir. Ia pun segera menyalakan mesin mobilnya. Ia juga pergi dari tempat kejadian. Sementara itu, hari mulai gelap. Aku sedari tadi di ruangan sendiri, hanya ada beberapa perawat yang datang untuk mengontrol kondisiku. Alisa kenapa gak kembali ya? Kemana dia? Mas Imran juga? Apa mereka pergi bersama? Aku bermonolog mencari jawaban. Aku meraih ponsel yang tergeletak di meja. Aku segera menghubungi keduanya, namun tak ada jawaban. Nomor keduanya tak bisa dihubungi. Kemudian aku beralih menelpon Bu Lasmi. Aku sudah memberi kabar sebelumnya jika aku dirawat. Assalamualaikum Bu Lasmi. Bastian bagaimana? Dia rewel nggak? Tanya aku. Bastian baru saja tidur Bu. Oh, Alisa dan Imran pulang ke rumah nggak Bu? Loh, tidak Bu, memang Alisa dan Pak Imran tidak menjaga ibu di rumah sakit. Tidak Bu. Ya sudah nggak apa-apa, nanti kalau Pak Imran atau Alisa sudah kembali kabari saya ya Bu. Iya Bu. Bu, tapi ibu nggak apa-apa di rumah sakit sendirian. Saya jadi khawatir. Bismillah, nggak apa-apa Bu. Jagain Bastian ya Bu. Assalamualaikum. Iya Bu. Waalaikumsalam. Imran memilih kembali ke rumah. Ia juga membopong tubuh Alisa masuk ke dalam rumahnya. Dengan segera ia letakkan Alisa di atas sofa ruang tengah. Astagfirullah, Alisa kenapa Pak? Bu Lasmi yang tanggap segera menanyakan keadaan Alisa. Ambilkan minyak angin di sana cepat, pinta Imran dengan menghiraukan ucapan Bu Lasmi. Bu Lasmi segera melangkah pergi dan mengambilkan apa yang diperintahkan. Tak lama kemudian ia pun kembali dan membawa minyak angin. Ini Pak, ucap Bu Lasmi seraya memberikan benda itu. Dengan segera Imran membuka minyak angin itu dan mendekatkan ke arah hidung Alisa. Pak, Alisa kenapa? Terus Bu Zubaida kenapa ditinggal sendiri di rumah sakit? Tanya Bu Lasmi kembali. Mendengar pertanyaan berulang si Lasmi, Imran merasa emosi. Ia pun membentak Lasmi dengan keras. Bisa nggak? Kamu diam, jangan campuri urusan saya. Sana kembali ke dapur, tegas Imran. Lasmi segera meringkuk. Ia terkejut mendengar jawaban majikannya. Dengan segera ia kembali ke belakang. Ya Allah, apa yang terjadi dengan keluarga ini? Kenapa Pak Imran dan Alisa seperti memiliki hubungan? Bahkan Pak Imran lebih mementingkan Alisa ketimbang Ibu Zubaida. Apa kecurigaanku selama ini benar ya? Lasmi bermonolog dalam hatinya. Keesokan harinya, ayo buruan. Imran bergegas menarik tangan Alisa yang masih terbaring di atas sofa. Pagi masih buta, namun Imran ingin cepat-cepat pergi dari rumah itu dan membawa semua harta berharga milik Zubaida. Kita mau kemana Om? Aku gak mau. Kita pergi dari sini. Semua harta berharga sudah Om bawa. Kita pergi dan tinggalkan Zubaida. Alisa menggeleng kuat. Ia tak mau meninggalkan rumah itu. Bahkan perasaannya pun masih memiliki rasa bersalah yang besar terhadap Ibu Zubaida. Kenapa? Kenapa gak mau? Aku mau kita tanggung jawab Om. Kita yang salah. Kita yang berdosa, jangan lari dari tanggung jawab. Aku mohon kita selesaikan masalah ini, ucap Alisa. Astaga, kamu ini mikirnya gimana sih? Kalau sampai Zubaida memenjarakan kita bagaimana? Ayo nurut apa kata Om. Kita pergi dari sini, oke? Alisa tetap menggeleng. Namun perilaku Imran semakin menjadi. Ia menarik paksa tangan Alisa dengan kasar, sampai terjadi seret menyeret antara Alisa dan Imran. Sontak Lasmi yang sedari tadi menguping di belakang pintu dari arah dapur segera menghampiri. Pak Imran, stop. Kasihan Alisa. Jangan ikut campur ya, ujarnya penuh amarah. Di sisi lain, aku yang dalam perjalanan pulang ingin buru-buru sampai ke rumah. Aku mendapati kabar bahwa Alisa dan Mas Imran sudah kembali ke rumah. Aku terpaksa kabur dari rumah sakit. Aku ingin mereka menerangkan sejelas-jelasnya kebohongan yang ditutupi. Dan akhirnya aku pun sampai. Segera aku beringsut ke rumah. Tak disangka ada pemandangan yang sangat mencekam. Stop, lepasin Alisa Mas.
Dia kesakitan kamu seret-seret begitu. Aku berteriak dan segera melepaskan cengkraman kuat Mas Imran. Tentu saja Mas Imran terkejut melihatku yang tiba-tiba datang. Kamu mau kemana, Mas? Kamu mau kabur bersama Alisa? Kenapa? Ujarku yang kini memeluk tubuh Alisa. Aku takut Mas Imran melakukan hal lebih buruk lagi pada Alisa. Mau bagaimanapun aku tidak tega jika melihat perempuan disakiti oleh tangan pria. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao. Makin rame, makin menarik nih ceritanya. Oke, bye-bye.